Selamat datang di kelas pengantar sistem telekomunikasi bersama saya, Triana. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai pembahasan kita tentang layer keempat dari kumpulan protokol TCP/IP, yaitu Transport Layer. Referensi yang saya gunakan untuk materi kuliah ini diambil dari buku karya Kurose dan Ross yang berjudul Computer Networking Top-Down Approach. Edisinya yang ketujuh, terbitan tahun 2017. Bab ketiganya secara khusus membahas tentang prinsip dan protokol dari transport layer. Pendekatan dari pembahasan kita nanti adalah dengan bergantian membahas prinsip-prinsip dari transport layer dan implementasinya ke dalam protokol yang ada. Secara khusus, kita akan menilik tentang protokol TCP dan UDP. Kita akan mulai dengan membahas hubungan antara transport layer dan network layer yang telah teman-teman sebelumnya pelajari bersama Pak Niko. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana transport layer memperluas layanan delivery antara dua buah end system yang disediakan oleh network layer menjadi layanan delivery antara proses-proses aplikasi yang beroperasi dalam dua end system tersebut. Ini merupakan fungsi pertama dari transport layer. Selanjutnya, kita akan menilik tentang prinsip-prinsip dan membahas masalah paling dasar dari jaringan komputer, yaitu bagaimana caranya dua buah entitas dapat berkomunikasi melalui medium yang bisa saja menyebabkan kerusakan atau bahkan hilangnya data. Karena medium ini dipakai bersama oleh begitu banyak komputer di seluruh dunia. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip pada protokol transport menangani masalah ini. Masalah kedua dalam jaringan adalah mengontrol laju transmisi dari entitas-entitas pada transport layer untuk menghindari atau bahkan memulihkan diri recovery dari kemacetan dalam jaringan komputer. Kita akan mempelajari penyebab dan akibat dari kemacetan itu. Begitu juga sejumlah teknik-teknik dalam usaha untuk mengontrol tersebut, teknik-teknik yang digunakan untuk mengontrol kemacetan, congestion control. Setelah memahami isu di balik congestion control, kita akan mempelajari pendekatan TCP terhadap perihal itu. Transport layer menyediakan logical communication bagi proses-proses aplikasi yang berjalan atau beroperasi pada host yang berbeda. Yang dimaksud dengan istilah logical communication ini, jika ditinjau dari perspektif sebuah aplikasi, seakan-akan kedua host yang menjalankan proses itu berkomunikasi secara langsung. Padahal, pada kenyataannya posisi mereka secara geografis bisa saja terletak pada sisi-sisi planet yang berlawanan dan terhubung via sekian banyak perangkat router dan beragam jenis link. Sehingga proses-proses aplikasi hanya menggunakan logical communication yang disediakan oleh transport layer ini untuk saling berkirim pesan tanpa perlu mengetahui detail dari fisik infrastruktur seperti apa yang dipakai untuk pengiriman pesan. Pada gambar ini kita lihat protokol dari transport layer diimplementasi pada end system. Kelihatan yang warna biru itu stack layer protokolnya itu sampai transport layer untuk area end system, bukan di router-router dalam jaringan komputer. Pada sisi pengirim, transport layer mengubah pesan-pesan yang diperolehnya dari proses-proses aplikasi, dari proses-proses di layer paling atas, ke dalam bentuk paket-paket transport layer. Paket-paket ini kita sebut dengan istilah segmen. Caranya adalah dengan membagi-bagikan pesan-pesan yang diperoleh dari
layer aplikasi ke data yang lebih kecil ukurannya, atau biasa disebut dengan istilah chunk. Kemudian nanti menambahkan sebuah header dari transport layer ke setiap data tersebut untuk menciptakan segmen. Transport layer kemudian meneruskan segmen tersebut ke layer di bawahnya, ke network layer. Masih di perangkat yang sama, di perangkat pengirim. Segmen ini kemudian dibungkus dalam sebuah paket network layer ketiga ya, yang kemudian kita kenal dengan istilah datagram yang kalian sudah pelajari bersama dengan Paniko, dan kemudian dikirim ke tujuan. Ya, maksudnya turun ke data link fisikal dan dikirim via jaringan ke perangkat tujuan, host tujuan. Perlu diperhatikan bahwa perangkat-perangkat router di dalam jaringan hanya memeriksa hingga fields dari network layer dari setiap datagram. Sama sekali tidak membuka atau memeriksa fields dari segmennya transport layer yang berada di dalam datagram. Pada sisi penerima, ketika pesan itu sampai, network layer mengekstrak segmen transport layer dari datagram dan meneruskannya ke transport layer. Transport layer kemudian memproses segmen dan mengambil data dalam segmen untuk diteruskan ke application layer. Tepatnya ke proses yang ada dalam application layer. Ada lebih dari satu jenis protokol transport layer bagi aplikasi-aplikasi jaringan. Sebagai contohnya, internet itu memiliki protokol yang namanya TCP dan UDP. Setiap protokol ini menyediakan kumpulan layanan atau model layanan yang berbeda bagi aplikasi yang menggunakannya. Posisi transport layer berada tepat di atas dari network layer pada tumpukan protokol TCP/IP. Transport layer menyediakan logical communication antara proses-proses yang berjalan di host yang berbeda. Sedangkan network layer menyediakan logical communication antar host. Perbedaan ini terlihat samar, tapi sangat penting untuk dipahami. Untuk mempelajarinya, kita gunakan ilustrasi tentang dua buah keluarga yang gemar saling berkirim surat via pos. Ada keluarga A dan keluarga B yang merupakan kerabat satu sama lain, namun tinggal di kota yang berbeda. Keluarga memiliki 12 orang anak, dan sepupu mereka di keluarga B juga berjumlah sama, 12. Nah, anak-anak ini gemar saling berkirim surat via pos dengan sepupu mereka, tidak menggunakan email. Setiap minggunya, setiap anak dari kedua keluarga ini menulis surat untuk setiap sepupu mereka. Nah, ini berarti ada berapa tuh? 144 buah surat dari setiap keluarga yang dikirim via pos ke keluarga lainnya pada setiap minggu. Pada setiap keluarga terdapat satu anak yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan surat. Sebut saja namanya Ana untuk yang di keluarga A dan Bill untuk yang di keluarga B. Setiap minggu, Ana menemui saudara-saudaranya untuk mengumpulkan surat-surat mereka dan mengirimkannya via tukang pos yang selalu mengunjungi mereka setiap hari. Ketika ada surat datang dari keluarga B, Ana bertugas untuk mendistribusikan surat tersebut ke saudara-saudaranya. Di keluarga satunya, Bill juga memiliki tugas yang sama dengan Ana. Pada ilustrasi tersebut, layanan pos menyediakan logical communication antara dua buah rumah. Layanan pos mengantarkan surat dari rumah ke rumah, bukan dari orang ke orang. Sebaliknya, Ana dan Bill menyediakan logical communication antara saudara sepupu. Mereka mengambil surat dari dan juga mengirimkan surat ke saudara-saudara mereka. Perhatikan bahwa dari perspektif saudara mereka, Ana dan Bill adalah layanan surat menyurat. Walaupun
Mereka hanya bagian kecil dari proses pengiriman surat. Ilustrasi ini menyediakan analogi hubungan antara transport layer dan network layer. Di sini kita bisa lihat analoginya, yang pesan aplikasi itu surat dalam amplop. Prosesnya itu sepupu. Host atau end systemnya itu rumah. Protokol-protokol di layer yang transport itu ANA dan BIL, sedangkan protokol-protokol untuk yang network layer itu layanan pos, termasuk ini tukang pos. Perhatikan bahwa ANA dan BIL hanya mengurus surat di dalam rumahnya masing-masing, tidak terlibat mengurus pengiriman surat dari kota ke kota atau mensortir surat di kantor pos. Demikian halnya, protokol-protokol pada transport layer hanya beroperasi di dalam perangkat-perangkat end system, tidak ada di perangkat-perangkat jaringan komputer di dalam di dalam jaringan komputer. Protokol-protokol ini hanya bekerja menyalurkan pesan-pesan antara proses-proses aplikasi dan network layer, antara layer 5 dan layer 3. Tidak mengurus pesan yang bergerak di dalam jaringan komputer. Perangkat-perangkat router yang ada di dalam jaringan tidak mengurus atau tidak tahu menahu tentang isi dari informasi yang ditambahkan oleh transport layer ke pesan. Masih dengan analogi tersebut, misalkan ANA dan BIL bepergian dan peran mereka digantikan oleh saudara mereka. Saudara mereka dapat saja melakukan perannya dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh ANA dan BIL. Bisa saja saudara mereka itu tidak mengambil surat dan mendistribusikan surat sesering ANA dan BIL. Bisa juga mereka kehilangan suratnya. Yang hendak disampaikan di sini adalah dapat saja terdapat protokol transport layer yang menyediakan jenis model layanan yang berbeda. Selanjutnya, layanan yang mungkin disediakan oleh ANA dan BIL kan dibatasi oleh layanan yang disediakan oleh pos. Misalnya, kalau layanan pos tidak dapat memberikan batas waktu maksimum pengiriman surat antara dua rumah tersebut, maka tidak mungkin ANA atau BIL memberi jaminan delay maksimum bagi pengiriman surat kepada saudara-saudaranya. Begitu juga halnya dengan layanan dari transport layer. Itu seringkali kan dibatasi oleh model layanan yang disediakan oleh layer di bawah, network layer di bawahnya. Jika protokol network layer tidak dapat memberi jaminan berapa lamanya delay atau bandwidth bagi segmen transport layer yang dikirim antar host, maka transport layer sendiri juga tidak dapat memberikan jaminan delay atau bandwidth bagi pesan aplikasi antar proses-proses. Walaupun demikian, ada hal yang menarik. Sejumlah layanan tertentu ternyata tetap dapat disediakan oleh protokol transport layer, walaupun protokol network layer di bawahnya tidak menyediakan layanan yang berkoresponden dengan layanan terkait. Sebagai contoh, sebuah protokol transport layer dapat menyediakan layanan transfer data yang istilahnya reliable atau yang dapat dipercaya, handal, yang punya jaminan akan sampai pada tempatnya gitu ya. Bagi sebuah aplikasi, bahkan ketika protokol network layer kehilangan paket, merusak paket atau menduplikasi paket. Contoh lainnya, sebuah protokol transport layer itu dapat menggunakan enkripsi untuk menjamin pesan aplikasi tidak dibaca oleh pengganggu. Bahkan ketika network layer tidak dapat menjamin kerahasiaan segmen dari transport layer yang dikirimnya. Internet menyediakan dua protokol transport layer yang berbeda bagi application layer, yaitu yang pertama UDP, yang kedua TCP. UDP itu kepanjangannya adalah User Datagram Protocol, sedangkan TCP itu Transmission Control Protocol. Nah, UDP itu layanan yang diberikan itu sifatnya unreliable. Maksudnya itu tidak ada jaminan untuk pengiriman pesan. Dan connectionless, artinya
sebelum pengiriman pesan tidak ada pembangunan koneksi antara pihak pengirim dan penerima. Sedangkan TCP kebalikannya, dia memiliki sifat layanan yang reliable dan connection oriented, kebalikan dari UDP. Nah, pengembang aplikasi jaringan itu perlu memilih tipe protokol transport mana yang hendak digunakan. Kita akan gunakan istilah segmen bagi paket dari layer ini, dari layer transport. Walaupun demikian, di beberapa literatur istilah untuk paket dari UDP adalah datagram. Kita akan tetap gunakan istilah segmen baik untuk UDP maupun TCP. Di literatur juga istilah datagram digunakan untuk paket network layer. Sebelum membahas lebih jauh pengantar ke TCP dan UDP, mari kita ulas secara singkat network layer. Network layer ini punya nama lain sebagai IP, Internet Protocol. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa IP menyediakan logical communication antara host, bukan antara proses aplikasi. Nah, model layanan dari IP ini adalah memberikan upaya terbaik untuk pengiriman segmen antar host, namun tanpa menyediakan jaminan seperti jaminan bahwa pengiriman segmen akan sampai ke tujuan, atau jaminan pengiriman segmen akan sampai secara terurut. Kan segmen itu ada nomor-nomornya, itu sampainya bisa acak. Dan juga IP ini tidak memberi jaminan bahwa data dari segmen itu tetap utuh seperti pada awal pengiriman. Jadi tidak ada jaminan untuk integritas data. Inilah alasan mengapa IP juga dikatakan unreliable. Nah, itulah model layanan yang disediakan oleh network layer ya. Selanjutnya, sedikit informasi, setiap host kan paling tidak memiliki satu alamat network layer atau yang kita kenal dengan istilah IP address. Tanggung jawab fundamental dari TCP dan UDP adalah untuk memperluas layanan pengiriman yang disediakan IP bagi dua buah end system menjadi layanan pengiriman bagi dua buah proses yang beroperasi pada end system yang berbeda. Nah, mengembangkan layanan dari host to host delivery menjadi process to process delivery itu disebut dengan istilah multiplexing dan demultiplexing. Hal ini akan dibahas lebih lanjut. Nah, UDP dan TCP juga menyediakan layanan pemeriksaan integritas data dengan menambahkan field untuk error detection pada header dari setiap segmen. Layanan process-to-process data delivery dan error checking ini merupakan dua layanan minimal yang disediakan oleh UDP. Sedangkan TCP itu menambahkan flow control, sequence numbers, acknowledgements, and timers. Semua ini untuk memastikan layanan pengiriman yang reliable, berbeda dengan UDP yang unreliable ya tadi. Nah, TCP memastikan data dari sumber atau dari pengirim diterima oleh tujuan atau oleh pihak penerima tanpa cacat data dan terkirim secara terurut. Dengan demikian, TCP mengubah layanan IP yang unreliable antara dua end system menjadi layanan yang sifatnya reliable antara dua proses. TCP juga menyediakan layanan yang tadi disebut dengan istilah congestion control atau kontrol terhadap kemacetan. TCP mengatur jalur pengiriman agar mengatur laju pengiriman agar tidak menumpuk di traffic jaringan. Berbeda halnya dengan UDP, aplikasi yang menggunakan UDP itu dapat melakukan pengiriman tanpa adanya regulasi laju pengiriman.
terkirim dengan laju pengiriman semaunya. Pada bagian ini kita akan membahas multiplexing dan demultiplexing dari transport layer. Dengan melakukan multiplexing dan demultiplexing, transport layer dikatakan memperluas layanan host-to-host delivery dari network layer menjadi layanan process-to-process delivery bagi aplikasi-aplikasi yang berjalan di host. Pada host tujuan, transport layer menerima segmen dari network layer di bawahnya. Transport layer bertugas untuk mengirim data yang terdapat dalam segmen kepada aplikasi yang tepat, yang sesuai, yang berjalan dalam host. Misalnya, kita menggunakan komputer untuk membuka sebuah halaman web. Pada browser kita, sambil menjalankan ada satu sesi FTP. Nah, ini berarti ada dua proses. Satu proses untuk HTTP. HTTP itu protokol yang digunakan untuk mengakses halaman web. Dan satu prosesnya lagi adalah proses FTP. Nah, ketika transport layer menerima segmen dari network layer, transport layer perlu memeriksa pada proses mana data yang diperolehnya tersebut perlu diteruskan. Misalnya ke HTTPK atau ke proses FTP. Sebuah proses memiliki satu atau lebih soket. Nah, apa itu soket? Soket merupakan interface atau antarmuka. Namun di sini yang dimaksud itu adalah software interface. Jadi seumpama pintu bagi data yang datang dari network ke proses ataupun sebaliknya. Tempat keluar data dari proses ke network. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa transport layer di sisi host penerima tidak secara langsung menyampaikan datanya ke proses, tapi ke soket yang ada di tengah, yang disimbolkan dengan kotak biru. Nah, karena pada suatu waktu bisa saja terdapat lebih dari satu soket di sisi host penerima, maka setiap soket memiliki pengenal yang berbeda-beda satu sama lain. Bagaimana caranya transport layer menyampaikan data ke proses yang sesuai atau tepat? Mari kita bahas dari sisi host penerima. Setiap segmen transport layer memiliki kumpulan field yang digunakan untuk keperluan ini. Nanti kita akan pelajari kumpulan field ini berbeda ya untuk yang jenis TCP dan yang jenis UDP. Jadi, transport layer akan memeriksa kumpulan field tersebut untuk memutuskan ke soket yang mana yang harus dipilih. Soket yang mana data harus diteruskan. Tugas untuk mengirimkan data dalam segmen transport layer ke soket yang sesuai disebut sebagai demultiplexing. Sedangkan tugas untuk mengumpulkan data pada sisi host pengirim dari soket yang berbeda-beda, lalu membungkus setiap data dengan header agar menjadi sebuah segmen dan meneruskannya ke network layer disebut sebagai multiplexing. Jadi, transport layer dari host yang ada di tengah harus melakukan demultiplexing terhadap segmen yang datang dari network dan meneruskannya entah ke proses P1 atau P2. Begitu juga sebaliknya, transport layer dari host yang ada di tengah tersebut harus mengumpulkan data dari soket-soket yang ada dan meneruskannya ke network layer yang ada di lapisan bawah. Kalau kita gunakan ilustrasi keluarga A dan B yang tadi, itu kan setiap anak pasti punya tanda pengenal yang unik, itu nama mereka masing-masing. Ketika Bill menerima paket surat dari tukang pos, Bill melakukan demultiplexing dengan memilah-milah surat tersebut berdasarkan informasi nama yang tertera pada amplop surat, lalu meneruskan setiap surat yang sesuai ke setiap saudaranya. Ana juga melakukan operasi multiplexing ketika mengumpulkan surat dari saudara-saudaranya dan meneruskannya ke tukang pos. Dari pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa untuk multiplexing yang dibutuhkan itu ada dua. Yang satu, setiap soket harus memiliki tanda pengenal khusus.
Terus yang kedua, setiap segmen harus memiliki kumpulan field khusus untuk penentuan soket yang tepat. Field yang dimaksud adalah source port number field, ini adalah nomor pengenal dari soket pengirim, dan destination port number field, ini adalah nomor pengenal dari soket penerima. Setiap nomor port merupakan bilangan biner sebesar 16 bit, 2 byte. Artinya pilihannya mulai dari 0 sampai 65535. Perlu diketahui, nomor port yang dari 0 sampai ke 1023 itu dikenal dengan istilah well-known port numbers. Maksudnya, nomor-nomor port ini digunakan hanya oleh protokol-protokol layer aplikasi yang terkenal. Misalnya kayak HTTP, itu menggunakan nomor port 80. Atau FTP itu menggunakan nomor port 21. Anda bisa memeriksa RFC 1700 untuk daftar well-known ports number yang lain. Ketika sebuah aplikasi dikembangkan, nomor portnya harus ditentukan juga. Jadi sekarang cukup jelas bagaimana transport layer melakukan layanan demultiplexing. Setiap soket dalam host diberi sebuah nomor port. Ketika sebuah segmen datang, transport layer memeriksa nomor port tujuan dan meneruskannya ke soket yang bersesuaian. Data dari segmen kemudian diteruskan melalui soket ke proses yang terhubung dengan soket tersebut. Ketika sebuah soket UDP diciptakan, transport layer akan secara otomatis memberikan nomor port ke soket tersebut. Transport layer memberikan soket tersebut nomor port yang dipilih dari nomor 1024 sampai 65535 dan nomor yang dipilih itu bukanlah nomor yang sedang digunakan oleh UDP port lainnya ya, dalam host yang sama. Kita juga dapat memberikan sebenarnya ke UDP soket itu nomor port tertentu, yaitu dengan mengganti nomor yang diberikan tadi secara otomatis oleh transport layer. Jika yang kita kembangkan adalah aplikasi sisi server, lalu aplikasi sisi server kita itu adalah aplikasi yang menggunakan protokol-protokol terkenal, maka kita perlu menggunakan nomor port khusus yang masuk dalam daftar nomor port terkenal, sesuai seperti yang telah ditentukan dalam daftar well-known port numbers yang kita bahas tadi. Sebagai contoh, perhatikan gambar ini. Misalkan terdapat sebuah proses di host A dengan port UDP bernomor 19157. Hendak mengirimkan data aplikasinya ke sebuah proses dengan port UDP bernomor 46428 di host B, di sisi server B. Transport layer di host A membuat sebuah segmen yang mengandung data aplikasi tersebut, nomor port asal 19157, nomor port tujuan 46428, dan yang terakhir informasi lainnya yang akan kita bahas setelah ini. Transport layer pada host A kemudian meneruskan segmen tersebut ke network layer di bawahnya. Network layer kemudian membungkus segmen tersebut dalam sebuah datagram IP dan mengupayakan pengiriman ke host B sebaik-baiknya. Jika bagus, segmen tiba di host B. Nah, kalau segmennya berhasil tiba di host B, transport layer akan memeriksa nomor port tujuan dan mengirimkannya atau meneruskannya ke soket dengan nomor yang sama, yaitu 46428. Perhatikan bahwa host B dapat saja menjalankan beberapa proses sekaligus,
dan setiap proses memiliki soket UDP-nya masing-masing beserta dengan nomor portnya sendiri-sendiri. Ketika sebuah segmen UDP masuk dari network, host B mengarahkan setiap segmen atau melakukan demultiplexing ke soket yang bersesuaian dengan memperhatikan keterangan nomor port tujuan yang tertera pada field dari segmen. Penting untuk diketahui bahwa soket UDP itu dikenali hanya dari dua, dari informasi alamat IP tujuan dan dari nomor port tujuan. Karena hal ini, jika ada dua soket UDP dengan alamat IP asal yang berbeda, atau mungkin juga dengan nomor port asal yang berbeda, tapi memiliki alamat IP tujuan dan nomor port tujuan yang sama, kedua segmen tersebut akan diarahkan ke proses tujuan yang sama via soket tujuan yang sama. Nah, lalu apa tujuannya nomor port asal? Ternyata gunanya sebagai return address atau alamat untuk berbalas pesan. Jika host B hendak mengirimkan sebuah segmen kembali ke host A, maka host B akan menggunakannya. Kalau di soket UDP kan tanda pengenalnya hanyalah alamat IP tujuan dan nomor port tujuan. 2. Kalau di soket TCP, selain alamat IP tujuan dan nomor port tujuan, soket TCP juga dikenali berdasarkan informasi alamat IP asal dan nomor port asal. Jadi ada 4 informasi. Berbeda dengan UDP, jika ada dua segmen TCP masuk dengan alamat IP asal atau nomor port asal yang berbeda, masuk dari network, maka transport layer akan mengarahkan keduanya ke dua soket yang berbeda pula. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan istilah connection oriented melalui ilustrasi komunikasi antara klien dan server TCP. Sebuah aplikasi TCP server memiliki satu soket yang dikenal dengan istilah welcoming socket. Tugasnya adalah untuk menunggu pesan permohonan atau request untuk pembangunan koneksi dari suatu TCP klien manapun. Misalkan dalam ilustrasi ini soket servernya nomornya itu 12.000. Suatu TCP klien itu kemudian membuat sebuah soket dan mengirimkan segmen berisi request untuk pembangunan koneksi itu ke TCP server. Permohonan pembangunan koneksi sebenarnya merupakan sebuah segmen dengan nomor port 12.000 sesuai ilustrasi tadi, dan sebuah bit spesial itu diselipkan ke segmen ini sebagai penanda bagi server untuk mengetahui, oh ini segmen untuk pembangunan koneksi. Bit spesial itu diset dalam header segmen TCP. Ketika sistem operasi dari host yang menjalankan program server menerima segmen berisi permintaan pembangunan koneksi tadi dengan destinasi port di 12.000, sistem operasi akan mencari proses dari server terkait. Proses tersebut akan menciptakan soket baru, bukan yang di nomor 12.000 lagi ya, untuk menangani koneksi tersebut. Transport layer pada sisi server akan menyimpan 4 nilai dari segmen tersebut, dari segmen yang isinya permohonan pembangunan koneksi, yaitu yang pertama yang disimpan adalah nomor port asal, yang kedua alamat IP host asal, yang ketiga nomor port tujuan, dan yang keempat alamat IP-nya sendiri. Nah, soket baru yang dibuat tadi dikenali berdasarkan 4 nilai yang disimpan tadi.
Dengan demikian, semua segmen yang masuk ke sisi server yang memiliki nomor port asal, alamat IP asal, nomor port tujuan, dan alamat IP tujuan yang cocok dengan keempat nilai tadi, itu pasti akan diteruskan ke soket yang baru, bukan lagi yang welcoming itu ya. Soket klien dan server kemudian akan saling berkirim pesan menggunakan koneksi yang sudah terbangun. Itu makanya disebut sebagai connection oriented. Jadi TCP membangun dulu koneksi sebelum pengiriman data sebenarnya. Nah, host server dapat menangani banyak soket untuk koneksi TCP secara bersamaan dalam suatu waktu. Dengan setiap soket terhubung ke sebuah prosesnya sendiri dan memiliki tanda pengenalnya masing-masing. Mari kita perhatikan gambar yang ini. Gambar ini mengilustrasikan ada host C, host A, dan server B. Host C menginisiasi dua sesi. Ini di sini misalkan dua sesi HTTP karena destination portnya 80 ya, ke server B. Host A juga menginisiasi satu sesi HTTP ke server B. Host A dan C serta server B itu memiliki alamat IP-nya sendiri-sendiri. Di sini diilustrasikan sebagai A, B, dan C. Host C memberikan dua nomor port asal yang berbeda, 26145 dan 7532. Kepada dua koneksi HTTP-nya. Nah, sekarang lihat, karena host A menentukan nomor port asal secara terpisah dari host C secara independen, maka mungkin saja kan host A juga memberikan nomor port yang sama ke koneksi HTTP-nya. Misalnya sama-sama 26145. Server B tidak akan bingung dan akan tetap melakukan demultiplexing dengan yang benar bagi dua koneksi HTTP dengan nomor port asal yang sama karena keduanya punya alamat IP asal yang berbeda. Selain fungsi multiplexing, demultiplexing, dan fungsi untuk error checking, UDP tidak menampakkan apapun lagi ke IP. Jadi, jika seorang pengembang aplikasi memiliki UDP, aplikasinya hampir secara langsung berkomunikasi dengan network layer. Ini karena saking minimnya layanan yang disediakan oleh transport layer UDP. UDP mengambil pesan dari proses aplikasi, menambahkan field berisi nomor port asal dan tujuan, serta dua field lainnya yang akan kita bahas nanti, dan meneruskan segmen yang sudah tercipta itu ke network layer. Network layer lalu membungkus segmen yang diterimanya itu ke dalam sebuah datagram IP dan mengirimkannya ke host tujuan sebaik mungkin. Jika segmen tersebut tiba di sisi tujuan, UDP menggunakan informasi nomor port tujuan yang tertera pada segmen itu untuk menentukan proses aplikasi mana yang harus memproses segmen tersebut. Tidak ada mekanisme pembangunan koneksi antara entitas UDP di pihak asal dan tujuan sebelum pengiriman segmen seperti halnya TCP. Untuk alasan inilah UDP dikatakan sebagai protokol transport layer yang connectionless. Salah satu contoh protokol di application layer yang menggunakan UDP adalah DNS, Domain Name System. DNS ini menyediakan layanan untuk mencari atau menghubungkan nama website dengan nomor alamat IP-nya. Perhatikan bahwa manusia kan tidak kuat menghafal alamat website dari nomor IP-nya. Misalnya, jika kita membuka website dari kampus kita, maka yang kita ketikkan di address bar dari browser kita adalah nama http unpar.ac.id atau bahkan tanpa keterangan protokol HTTP langsung saja unpar.ac.id.
bukan alamat IP-nya. Aplikasi DNS pada sisi pengirim tidak membangun koneksi dengan entitas UDP pada suatu name server ketika mengirim query. Kalau misalnya aplikasi DNS tersebut tidak menerima balasan, entah karena jaringan kehilangan query-nya ataupun kalau ada balasannya hilang, maka aplikasi DNS terkait akan mengirim query ulang ke name server yang berbeda, atau juga bisa langsung menginformasikan ke aplikasi penggunanya bahwa tidak ada balasan yang diperolehnya. Lalu kenapa pengembang-pengembang aplikasi kok masih menggunakan UDP? Bukannya TCP lebih baik? TCP kan mampu menyediakan layanan transfer data yang reliable, yang handal. Sejumlah aplikasi ternyata lebih cocok dengan UDP karena beberapa alasan. Fungsi kontrol terhadap data mana dan kapan untuk dikirim dapat dilakukan oleh level aplikasi dengan lebih baik. Ketika menggunakan UDP, pada saat sebuah proses aplikasi menyerahkan datanya ke UDP, UDP segera mengepaknya ke dalam segmen dan meneruskannya langsung ke network layer. Lain halnya kalau menggunakan TCP. TCP kan memiliki mekanisme untuk mengatasi kemacetan yang akan menghambat atau memperlambat TCP di sisi pengirim ketika terdapat link antara pengirim dan penerima yang penuh atau macet. TCP juga akan terus-menerus mengirim ulang sebuah segmen hingga memperoleh bukti bahwa segmen tersebut telah diterima oleh sisi tujuan atau penerima. Karena aplikasi real-time seringnya membutuhkan laju pengiriman yang minimum tanpa delay berlebihan dan dapat mentolerir sejumlah paket loss, maka model layanan dari TCP kurang cocok. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat menggunakan UDP dan mengimplementasi fungsi tambahan di level aplikasi. Nah, alasan berikutnya, tidak adanya pembangunan koneksi. TCP itu kan melakukan apa yang dinamakan nanti kita kenal dengan istilah three-way handshake sebelum memulai mengirim data. UDP langsung saja mengirim data tanpa adanya formalitas pembangunan koneksi seperti three-way handshake. Ini menyebabkan UDP tidak memiliki delay untuk membentuk koneksi. Alasan yang lainnya, tidak adanya status koneksi. TCP maintain status koneksi dalam end system. Status koneksi ini melibatkan buffer untuk mengirim dan menerima, parameter untuk mekanisme mengatasi kemacetan, serta parameter urutan dan nomor penerimaan. UDP tidak melakukannya. Untuk alasan ini, sebuah server yang dikhususkan bagi sebuah aplikasi tertentu dapat mendukung lebih banyak klien yang aktif ketika aplikasinya beroperasi menggunakan UDP ketimbang menggunakan TCP. Alasan yang lainnya adalah overhead pada header paketnya lebih kecil. Segmen TCP memiliki overhead header sebesar 20 byte untuk satu buah segmen, sedangkan UDP hanya 8 byte. Berikut ini adalah daftar beberapa aplikasi internet dan protokol transport layer yang digunakannya. Dapat dilihat bahwa aplikasi diantaranya seperti email, web, dan file transfer adalah aplikasi yang membutuhkan layanan transfer data yang memiliki jaminan pengiriman yang baik. Oleh karena itu mereka menggunakan TCP. Sedangkan sejumlah aplikasi seperti aplikasi untuk manajemen jaringan SNMP atau Simple Network Management Protocol itu menggunakan UDP karena aplikasi ini harus sering beroperasi bahkan ketika jaringan sedang berada dalam status padat. DNS juga menggunakan UDP, hal ini untuk menghindari delay akibat pembangunan koneksi. Data dari aplikasi pada struktur segmen UDP
diisikan ke data field application data yang paling bawah itu. Misalnya untuk DNS, data field-nya akan terisi pesan query atau pesan respon. Kalau untuk sebuah aplikasi streaming audio, ya isinya pasti sampel audio. Header UDP punya 4 buah field. 2 diantaranya yaitu nomor port asal dan nomor port tujuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, 2 yang baru yang akan kita bahas sekarang itu adalah length dan checksum. Setiap field ini memiliki kapasitas 2 byte. 2 byte setara 16 bit ya. Field length ini berisi informasi ukuran segmen dalam byte. Ini mencakup besarnya kapasitas segmen, header, dan data. Nilai field ini penting karena segmen UDP itu kan bisa berbeda-beda. Field checksum digunakan untuk pemeriksaan error pada segmen yang bisa saja terjadi karena baik karena noise pada link atau rusak ketika penyimpanan di router. Kemudian untuk nilai di field checksum, cara hitungnya gini. UDP itu akan melakukan operasi komplement 1. Misalkan kita punya 3 buah data word. Word itu berarti data setara dengan kapasitas 16 bit atau 2 byte. Ini 3 buah word, pertama, kedua, ketiga seperti berikut. UDP kan melakukan operasi komplement 1 ke hasil penjumlahan dari semua word yang ada dari segmen. Kita menjumlahkan semua data word tersebut. Ini contoh untuk menjumlahkan 2 word pertama, hasilnya seperti itu. Kemudian hasil penjumlahan itu kita tambahkan lagi dengan data word ketiga. Untuk hasil penjumlahan yang terakhir ini ada kelebihan 1, istilahnya overflow. Yang dimaksud dengan operasi komplement 1 itu, semua angka biner 1 kita ganti menjadi angka biner 0. Dan semua angka biner 0 kita ganti menjadi angka biner 1. Jadi hasil penjumlahan ketiga buah word itu kita lakukan komplement 1. Kemudian data hasil operasi komplement 1 itu kita isikan ke field checksum. Kemudian dikirimlah ke sisi penerima. Ketika sampai di sisi penerima, akan melakukan penjumlahan lagi 3 buah word itu dengan data yang ada di field checksum. Kalau hasilnya semuanya itu sama dengan 1, berarti integritas datanya terjaga. Tapi kalau tidak, berarti ada yang 0 gitu ya. Berarti terjadi kerusakan data, entah di link, entah ketika penyimpanan di memori router. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa UDP tetap menyediakan checksum, padahal sejumlah protokol di link layer, di protokol di bawah, kan juga menyediakan error checking. Nah, hal ini karena tidak adanya jaminan bahwa semua link antara sumber dan tujuan itu menyediakan error checking. Selanjutnya, jika segmen dapat ditransfer dengan baik sepanjang link, bisa saja error kan muncul di routernya ketika penyimpanan di dalam memori router. Walaupun demikian, UDP itu tidak menyediakan layanan untuk recovery dari error. Jadi cuma error checking, tapi tidak ada buat error recovery. Beberapa implementasi dari UDP itu langsung saja membuang segmen yang rusak.
Beberapa lainnya tetap mengirimkannya ke aplikasi, namun dengan pesan warning. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk pertemuan awal tentang transport layer. Pada sesi berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip dari transfer data yang handal, yang reliable, lalu melanjutkannya ke pembahasan tentang bagaimana sih TCP mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut